Di sebuah kerajaan yang sangat memuja kemewahan fisik, terdapat sebuah rahasia yang terkubur di dalam tanah dapur istana yang lembab. Seorang gadis sederhana akan membuktikan bahwa kemuliaan sejati tidak tersimpan dalam emas yang berkilau, melainkan dalam ketulusan yang dirawat dengan kesabaran. Inilah kisah tentang bagaimana setetes kasih sayang dapat mengubah tanah gersang menjadi ladang kebahagiaan yang tak terhingga. Meloni adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang bekerja sebagai pembantu dapur di istana kerajaan megah. Ia memiliki tinggi badan 162 cm dengan perawakan yang ramping namun sangat lincah saat bekerja. Kulitnya berwarna kuning langsat yang sering terkena abu tungku, namun tetap memancarkan kebersihan yang alami. Rambut coklat madunya yang bergelombang selalu diikat rapi dengan sehelai kain lusuh agar tidak mengganggu pekerjaannya. Matanya yang berwarna coklat terang selalu menatap setiap bahan makanan dengan penuh rasa syukur dan hormat. Setiap hari, Meloni harus bangun sebelum matahari terbit untuk membersihkan sisa pembakaran dan menyiapkan air bagi para koki. Meskipun ia bekerja di tempat yang paling gelap dan kotor, Meloni tidak pernah mengeluh atau menunjukkan wajah yang muram. Ia sering bernyanyi kecil dengan suara merdu yang membuat suasana dapur terasa sedikit lebih hangat bagi rekan-rekan kerjanya. Baginya, setiap pekerjaan adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta yang telah memberinya kehidupan. Ketulusan hatinya terpancar dari cara ia memperlakukan setiap makhluk hidup, termasuk tanaman kecil di sudut jendela. Sayangnya, keberadaan Meloni sering dianggap tidak ada oleh para penguasa istana yang sibuk dengan urusan kemegahan mereka. Para bangsawan hanya melihatnya sebagai bayangan yang berlalu lalang membawa nampan berisi makanan lezat. Tidak ada yang pernah bertanya tentang namanya atau sekadar memberikan senyuman terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Namun, hal itu tidak membuat Meloni merasa kecil hati atau rendah diri di hadapan orang-orang hebat tersebut. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk bersinar seperti bintang di langit malam. Di sudut dapur yang paling sunyi, Meloni merawat sebuah pot kecil berisi tanah yang ia kumpulkan dari kebun belakang. Pot itu menjadi teman bicaranya saat ia merasa kesepian setelah seharian bekerja keras melayani orang lain. Ia sering membagikan sisa air minumnya yang bersih untuk membasahi tanah di dalam pot tersebut dengan sangat hati-hati. Meloni berharap suatu hari nanti akan ada benih kebaikan yang tumbuh dari tanah yang ia rawat dengan penuh kasih sayang itu. Harapan kecil inilah yang membuatnya tetap memiliki semangat untuk menghadapi hari-hari yang berat di istana. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sisa-sisa buah dari pesta raja, ia menemukan sebuah biji unik yang berwarna krem pucat. Biji itu terlihat berbeda dari biji buah lainnya karena permukaannya sangat halus dan terasa hangat saat digenggam. Meloni merasakan getaran aneh yang menenangkan saat menyentuh biji tersebut dengan ujung jarinya yang kasar. Ia memutuskan untuk menanam biji itu di pot kesayangannya, tanpa tahu bahwa biji tersebut akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Ia meletakkan pot itu di tempat yang paling banyak terkena sinar matahari pagi yang cerah. Hanya dalam beberapa hari, sebuah tunas hijau yang sangat kuat mulai muncul menembus permukaan tanah di dalam pot Meloni. Tunas itu tumbuh dengan sangat cepat dan mulai mengeluarkan sulur-sulur halus yang mencari pegangan untuk merambat ke atas. Meloni merasa sangat bahagia melihat perkembangan tanaman misteriusnya yang tampak sangat bersemangat untuk hidup dan berkembang. Ia memberikan kayu-kayu kecil sebagai penyangga agar tanaman itu bisa merambat dengan teratur menyusuri dinding dapur yang kusam. Tanaman itu seolah-olah mengerti setiap kata penyemangat yang dibisikkan oleh Meloni setiap malam. Meloni menyadari bahwa tanaman ini membutuhkan lebih banyak perhatian daripada tanaman biasa yang pernah ia lihat di kebun kerajaan. Daun-daunnya berbentuk lebar dengan bulu-bulu halus yang melindungi permukaannya dari debu-debu dapur yang beterbangan setiap hari. Setiap kali Meloni menyiramnya, daun-daun itu akan bergoyang pelan seolah sedang menarik kegirangan menerima kesegaran air. Meskipun ia sangat lelah,
Meloni selalu menyempatkan diri untuk memeriksa setiap helai daun agar terbebas dari ulat atau serangga pengganggu. Hubungan batin antara Meloni dan tanamannya menjadi rahasia indah yang ia simpan rapat di dalam hatinya. Keberadaan tanaman hijau yang merambat itu mulai menarik perhatian para koki dan pelayan lain yang lewat di dapur. Mereka merasa heran melihat tanaman yang begitu subur bisa tumbuh di lingkungan dapur yang panas dan dipenuhi asap pembakaran. Beberapa orang mulai mengejek Meloni karena menganggap ia hanya membuang-buang waktu merawat tanaman liar yang tidak berguna. Namun, Meloni hanya tersenyum dan tetap melanjutkan perawatannya dengan penuh kesabaran tanpa rasa sakit hati sedikit pun. Ia yakin bahwa Sang Pencipta tidak akan membiarkan usaha yang dilakukan dengan niat tulus menjadi sia-sia. Tak lama kemudian, bunga-bunga kecil berwarna kuning cerah mulai bermunculan di antara celah daun hijau yang sangat rimbun itu. Aroma harum yang sangat lembut mulai memenuhi ruangan dapur, menutupi bau lemak dan asap yang biasanya sangat menyengat hidung. Semua orang di dapur mulai merasa lebih tenang dan bahagia sejak bunga-bunga itu mekar dengan sangat sempurna setiap pagi. Meloni merasa usahanya mulai membuahkan hasil, meskipun ia belum tahu buah seperti apa yang akan dihasilkan oleh tanaman tersebut. Ia terus memberikan kasih sayang yang melimpah melalui setiap tetes air yang ia siramkan ke akarnya. Tanaman itu mulai merambat keluar dari jendela dapur, menyusuri dinding istana menuju arah taman utama yang sangat luas. Sulur-sulurnya yang kuat mampu menahan beban daun dan bunga meskipun angin bertiup cukup kencang dari arah pegunungan. Meloni merasa tanaman ini seperti dirinya, harus merambat dari tempat yang rendah untuk mencapai cahaya matahari yang hangat di atas. Ia belajar tentang arti keteguhan dari cara tanaman tersebut memegang erat setiap penyangga yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Setiap senti pertumbuhan tanaman itu membawa harapan baru bagi jiwa Meloni yang selama ini terabaikan. Suatu hari, ketika Meloni sedang menyiram tanamannya di luar jendela, seorang wanita tua berpakaian sederhana mendekatinya dengan langkah pelan. Wanita itu adalah Oma Tirta, seorang ahli tanaman yang dulu pernah menjadi penjaga taman kerajaan sebelum ia memilih hidup menyendiri. Oma Tirta memiliki rambut putih perak yang berkilau dan mata yang sangat jernih seperti air mata air di tengah hutan. Ia mengenakan kalung dari biji-bijian hutan dan membawa tongkat kayu yang dihiasi dengan ukiran daun yang sangat indah. Oma Tirta tersenyum melihat cara Meloni menyentuh tanaman merambat itu dengan penuh kelembutan. Oma Tirta mengatakan kepada Meloni bahwa ia sedang merawat tanaman melon emas yang sangat langka dan hanya tumbuh bagi mereka yang berhati murni. Ia menjelaskan bahwa tanaman melon ini membutuhkan keseimbangan antara air, matahari, dan ketulusan jiwa dari orang yang merawatnya sejak awal. Melon ini tidak akan menghasilkan buah jika si perawat memiliki ambisi gelap atau keinginan untuk menguasai orang lain secara zalim. Meloni mendengarkan setiap perkataan Oma Tirta dengan penuh rasa hormat, menyerap setiap ilmu yang diberikan oleh sang bijak. Ia merasa beruntung mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga tentang tanaman misterius tersebut. Oma Tirta memberikan sebuah botol kecil berisi air bening yang konon berasal dari puncak tertinggi yang paling suci di kerajaan itu. Ia berpesan agar Meloni menggunakan air tersebut hanya saat tanaman melon mulai mengeluarkan bakal buah yang sangat kecil. Air itu akan membantu membentuk rasa manis yang tidak tertandingi dan memberikan aroma yang bisa menyembuhkan kegelisahan hati manusia. Meloni menerima botol itu dengan tangan gemetar, merasa sangat terharu atas kebaikan hati Oma Tirta yang baru saja ia temui. Sejak hari itu, Meloni merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga tanaman melon tersebut. Selama beberapa minggu, Oma Tirta sering datang secara sembunyi-sembunyi untuk membimbing Meloni dalam teknik pemangkasan daun agar buah mendapatkan nutrisi maksimal. Ia mengajarkan bahwa terkadang kita harus melepaskan beberapa hal yang terlihat baik untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih sempurna. Meloni belajar tentang kedisiplinan dan pengorbanan melalui setiap instruksi yang diberikan oleh mentor bijaksananya yang sangat baik hati itu.
Ikatan antara mereka berdua tumbuh seperti nenek dan cucu yang saling menyayangi di tengah kerasnya lingkungan istana. Meloni merasa tidak lagi sendirian dalam memikul beban dan harapan yang ia tanam di tanah dapur. Namun, Oma Tirta juga memperingatkan Meloni bahwa keberhasilan tanaman ini akan mengundang kecemburuan dan niat buruk dari orang-orang yang tidak mengerti arti perjuangan. Ia meminta Meloni untuk tetap menjaga kerendahan hatinya meski kelak ia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari hasil tanamannya. Meloni berjanji akan selalu mengingat nasihat itu dan tetap menjadi gadis dapur yang sama meskipun nasibnya berubah suatu saat nanti. Sebelum pergi, Oma Tirta memberikan sebuah doa perlindungan agar tanaman melon tersebut terhindar dari segala macam gangguan jahat. Meloni menatap kepergian Oma Tirta dengan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta atas pertemuan itu. Kabar tentang tanaman merambat yang harum dan sangat subur itu akhirnya sampai ke telinga Karis, seorang bangsawan muda yang sangat ambisius. Karis adalah pria tampan dengan tinggi 185 cm, kulit putih pucat, dan selalu mengenakan pakaian sutra yang sangat mahal. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, ia memiliki hati yang sangat keras dan sering meremehkan orang-orang yang status sosialnya di bawahnya. Karis sangat menyukai benda-benda langka karena ia ingin pamer kepada raja agar mendapatkan posisi yang lebih tinggi di pemerintahan. Ia memutuskan untuk mendatangi dapur istana guna melihat sendiri tanaman yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang itu. Begitu sampai di dapur, Karis merasa jijik dengan suasana yang kotor, namun ia terpesona oleh aroma bunga melon yang sangat menenangkan. Ia melihat Meloni sedang sibuk membersihkan daun-daun dari debu dengan kain lembut, sambil membisikkan kata-kata indah pada tanaman itu. Karis segera memerintahkan pengawalnya untuk mengambil pot tersebut dan memindahkannya ke taman pribadinya yang sangat megah di bagian atas istana. Ia menganggap bahwa tanaman selangka itu tidak pantas dirawat oleh seorang pembantu dapur yang penampilannya sangat sederhana seperti Meloni. Karis berbicara dengan nada yang sangat kasar dan menghina, membuat Meloni merasa sangat sedih dan juga sangat terkejut. Meloni mencoba mempertahankan tanamannya dengan menjelaskan bahwa melon tersebut hanya bisa tumbuh jika dirawat dengan ketulusan dan kasih sayang yang murni. Namun, Karis justru tertawa mengejek dan mengatakan bahwa uang dan kekuasaan bisa membeli segala jenis keajaiban yang ada di dunia ini. Ia memaksa pengawalnya untuk merenggut pot itu dari tangan Meloni, hingga tangan gadis itu terluka karena terkena pecahan keramik dari pot lain. Meloni hanya bisa menangis melihat tanaman kesayangannya dibawa pergi oleh orang yang tidak memiliki rasa cinta sedikit pun terhadap alam. Ia merasa seolah-olah sebagian dari jiwanya telah direnggut secara paksa oleh keserakahan manusia yang sangat zalim. Di taman pribadi Karis, tanaman melon itu mulai menunjukkan tanda-tanda stres karena dipindahkan secara kasar dan diletakkan di tempat yang terlalu panas. Karis menyuruh tukang kebunnya untuk memberikan pupuk yang paling mahal dan menyiramnya dengan air wangi yang sangat menyengat hidung. Bukannya semakin subur, tanaman itu justru mulai layu dan daun-daunnya berubah menjadi kuning kecoklatan karena tidak mendapatkan perhatian yang tulus. Bunga-bunganya berguguran sebelum sempat menjadi buah, menciptakan rasa frustrasi yang sangat besar bagi Karis yang sangat tidak sabar itu. Ia mulai menyalahkan para pekerjanya karena dianggap tidak becus merawat tanaman yang menurutnya sangat manja tersebut. Meloni yang merasa kehilangan arah tetap berdoa setiap malam agar Sang Pencipta menjaga tanamannya meskipun kini berada di tangan orang jahat. Ia tidak menyimpan dendam kepada Karis, melainkan merasa kasihan karena pria itu tidak tahu cara menikmati keindahan hidup yang sesungguhnya. Meskipun dilarang mendekati taman atas, Meloni sering berdiri di kejauhan sambil mengirimkan doa dan energi positif untuk tanamannya yang sedang menderita. Ia yakin bahwa jika melon itu memang ditakdirkan untuknya, maka ia akan menemukan jalan untuk kembali pulang ke pelukannya. Keteguhan hati Meloni diuji dalam kesunyian malam yang dingin dan penuh dengan air mata kerinduan akan sahabat hijaunya. Suatu malam,
Meloni berhasil menyelinap ke taman atas istana dengan bantuan kegelapan malam yang menutupi setiap langkah kakinya yang sangat pelan. Ia membawa botol air suci pemberian Oma Tirta yang selama ini ia simpan rapat di balik pakaian kerjanya yang sangat lusuh. Meloni menemukan tanaman melonnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Batangnya sudah mulai mengering dan sulur-sulurnya sudah tidak lagi memegang erat penyangga. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia mengusap batang tanaman itu dan meminta maaf karena tidak bisa menjaganya dengan lebih baik. Ia merasakan getaran lemah dari tanaman itu, seolah-olah melon tersebut sedang memberikan salam perpisahan yang sangat menyedihkan. Meloni membuka botol air suci itu dan meneteskannya secara perlahan ke bagian akar tanaman melon yang sudah mulai terlihat mengeras. Seketika, cahaya keemasan lembut muncul dari tanah dan merambat naik ke seluruh bagian batang hingga ke ujung daun yang paling tinggi. Tanaman itu seolah-olah mendapatkan nafas baru dan mulai kembali segar meskipun bulan sedang bersinar dengan sangat redup di langit. Sulur-sulurnya kembali bergerak mencari pegangan, dan dalam hitungan menit, bakal buah yang sangat kecil mulai muncul di beberapa bagian batang. Meloni merasa sangat takjub melihat kekuatan air suci dan cinta yang mampu menghidupkan kembali sesuatu yang hampir mati. Tiba-tiba, seekor burung malam hinggap di dekat Meloni dan memberikan kicauan yang merdu seolah memberikan restu atas apa yang baru saja dilakukan. Meloni menyadari bahwa ia tidak boleh berlama-lama di sana agar tidak tertangkap oleh pengawal Karis yang sedang berpatroli dengan sangat ketat. Sebelum pergi, ia membisikkan pesan agar melon itu tumbuh dengan kuat dan memberikan rasa manis bagi siapa saja yang membutuhkannya. Ia kembali ke dapurnya dengan hati yang lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa rintangan besar masih akan menghadangnya di masa depan. Meloni memasrahkan segala hasil akhirnya kepada Sang Pencipta yang Maha mengatur segala urusan hambanya. Keesokan harinya, Karis terkejut melihat tanaman melonnya kembali segar dan bahkan sudah memiliki beberapa buah yang ukurannya sebesar kepalan tangan manusia. Buah-buah itu memiliki kulit yang sangat unik, tertutup oleh pola jala berwarna emas yang sangat indah dan sangat teratur susunannya. Karis merasa sangat bangga dan mengumumkan kepada seluruh kerajaan bahwa ia telah berhasil menanam buah melon ajaib yang sangat langka. Ia berencana mengadakan pesta besar dan mengundang raja untuk mencicipi buah tersebut sebagai bukti kehebatannya sebagai seorang bangsawan. Ia tidak tahu bahwa kecantikan buah tersebut adalah hasil dari air mata dan ketulusan gadis dapur yang ia remehkan. Buah melon itu tumbuh dengan sangat cepat. Aromanya yang sangat wangi mulai menyebar ke seluruh penjuru istana hingga mencapai kamar pribadi raja. Raja yang selama ini sedang kehilangan selera makan karena penyakit misterius merasa tertarik dengan aroma yang sangat menyegarkan dan sangat menenangkan itu. Beliau memerintahkan agar buah itu segera dipetik dan disajikan pada malam perayaan ulang tahun kerajaan yang akan segera dilaksanakan. Karis merasa sangat senang karena rencananya untuk mendapatkan pujian dari raja akan segera menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Ia memerintahkan penjagaan ketat di sekitar tanaman tersebut, agar tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya. Malam perayaan tiba dengan sangat megah. Seluruh aula istana dihiasi dengan lampu-lampu kristal dan kain sutra berwarna merah yang sangat cantik. Meja panjang dipenuhi dengan berbagai hidangan mewah, namun perhatian utama semua tamu tertuju pada buah melon besar yang diletakkan di tengah. Buah itu berkilau seperti emas di bawah cahaya lampu, mengeluarkan aroma harum yang membuat semua orang yang menciumnya merasa sangat lapar. Raja duduk di kursinya dengan wajah yang masih tampak sedikit pucat, namun matanya memancarkan rasa penasaran yang sangat besar. Karis berdiri di samping raja dengan senyum sombong, siap untuk menerima segala pujian dan penghargaan atas keberhasilannya tersebut. Raja memerintahkan Karis untuk membelah buah melon itu secara perlahan di depan seluruh tamu undangan yang sudah tidak sabar lagi. Namun, ketika pisau perak Karis menyentuh kulit melon, pisau itu justru patah menjadi dua bagian seolah-olah ia sedang memotong batu yang sangat keras.
Karis mencoba lagi dengan pisau yang lebih kuat, tetapi hasilnya tetap sama, kulit melon itu tidak bisa ditembus oleh senjata tajam apapun. Suasana aula menjadi sangat tegang, dan Raja mulai merasa kecewa karena menganggap Karis telah melakukan sebuah kebohongan yang sangat memalukan. Karis berkeringat dingin, wajahnya yang tadi putih kini menjadi merah padam karena rasa malu yang sangat luar biasa di hadapan para bangsawan. Dalam kebuntuan itu, Oma Tirta muncul dari balik tirai istana dan berjalan menuju tengah aula dengan penuh wibawa yang sangat luar biasa. Ia mengatakan bahwa buah melon ajaib ini hanya bisa dibelah oleh tangan orang yang telah merawatnya dengan kasih sayang yang paling tulus. Raja yang mengenal Oma Tirta sebagai mantan penjaga taman yang bijaksana segera bertanya siapa sebenarnya orang yang telah merawat melon tersebut. Oma Tirta kemudian memanggil Meloni untuk maju ke depan, membuat seluruh hadirin terkejut melihat seorang pembantu dapur berdiri di tengah keramaian. Meloni berjalan dengan pelan, kepalanya menunduk, namun langkahnya terasa sangat mantap karena ia membawa kebenaran di dalam hatinya. Karis mencoba menghalangi Meloni dengan mengatakan bahwa gadis kotor itu tidak mungkin memiliki kaitan dengan buah yang begitu indah dan sangat suci. Namun, Raja memerintahkan Karis untuk diam dan membiarkan Meloni mencoba membelah buah melon tersebut sesuai arahan dari Oma Tirta yang bijak. Meloni mendekati buah melon itu, ia mengusap kulitnya yang berjaring emas dengan lembut seperti ia mengusap sahabat lamanya yang sangat ia rindukan. Seketika, kulit melon yang tadi sangat keras mulai melunak dan terbuka dengan sendirinya saat ujung jari Meloni menyentuhnya secara perlahan. Keajaiban itu membuat seluruh aula terdiam dalam rasa takjub yang sangat mendalam bagi siapa saja yang melihatnya secara langsung. Daging buah melon itu berwarna jingga kemerahan yang sangat cantik, penuh dengan air yang berkilau seperti permata cair di bawah cahaya lampu. Meloni mengambil sepotong buah tersebut dan memberikannya kepada Raja dengan penuh rasa hormat yang sangat tulus tanpa rasa takut sedikit pun. Begitu Raja memakan buah itu, wajah beliau yang pucat seketika berubah menjadi segar dan penuh energi yang sangat luar biasa kuat. Beliau menyatakan bahwa ini adalah buah paling nikmat yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya dan ia merasa penyakitnya telah hilang seketika. Raja menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada status sosial, melainkan pada ketulusan hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Raja sangat terkesan dengan ketulusan dan kemampuan Meloni dalam merawat kehidupan yang hampir musnah di tangan orang-orang yang penuh dengan keserakahan. Beliau segera mencabut seluruh gelar bangsawan milik Karis dan menghukumnya untuk bekerja di kebun istana, agar ia belajar cara menghargai alam semesta. Karis yang tadi begitu angkuh kini harus menunduk malu dan menerima nasibnya menjadi seorang pembantu untuk menebus segala kesalahan dan kesombongannya. Sementara itu, Meloni diangkat oleh Raja menjadi putri pengelola alam yang bertanggung jawab atas seluruh kelestarian lingkungan di wilayah Kerajaan Megah. Gelar ini bukan hanya sekadar nama, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat melalui kekayaan alam yang melimpah. Meloni kini tinggal di sebuah paviliun yang sangat indah yang dikelilingi oleh berbagai jenis tanaman buah dan bunga yang sangat harum dan cantik. Ia tidak lagi mengenakan kain lusuh, melainkan gaun sutra berwarna kuning madu yang sangat cocok dengan kulit langsat dan rambut bergelombangnya. Meskipun sudah menjadi orang terhormat, Meloni tetap rendah hati dan sering turun langsung ke dapur untuk menyapa teman-teman lamanya dengan ramah. Ia menggunakan posisinya untuk memastikan bahwa setiap pelayan dan pembantu di istana mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sebagai manusia. Seluruh rakyat kerajaan sangat mencintai putri baru mereka yang sering disebut sebagai Putri Melon karena asal-usul keberuntungannya yang unik. Oma Tirta terus mendampingi Meloni sebagai penasihat utama dalam urusan pertanian dan pelestarian hutan yang menjadi paru-paru bagi seluruh wilayah kerajaan. Mereka berdua berhasil mengembangkan bibit melon emas tersebut agar bisa ditanam oleh para petani di seluruh desa guna meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Buah melon kini menjadi simbol kemakmuran dan perdamaian di Kerajaan Megah,
mengingatkan setiap orang bahwa kebaikan akan selalu membuahkan hasil manis. Meloni juga mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang mampu agar mereka bisa belajar tentang ilmu alam dan juga tentang budi pekerti yang luhur. Hidup Meloni kini dipenuhi dengan kegunaan bagi orang lain, persis seperti buah melon yang memberikan kesegaran bagi siapapun yang memakannya. Suatu hari, Meloni mengadakan sebuah festival panen raya yang dihadiri oleh seluruh rakyat dari berbagai penjuru negeri dengan penuh sukacita. Dalam festival tersebut, ia membagikan ribuan buah melon secara gratis sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas segala berkat yang melimpah. Raja yang melihat hal tersebut merasa sangat bangga karena telah memilih orang yang tepat untuk memimpin urusan alam di kerajaannya yang luas. Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan Meloni, dan ia merasa bahwa merambat dari bawah telah memberinya kekuatan akar yang sangat kokoh. Ia tidak pernah lupa bahwa semua kemuliaan ini bermula dari sebuah biji kecil dan setetes air suci yang dirawat dengan penuh kasih. Putri Melon menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun sebagai inspirasi bagi setiap orang yang merasa terabaikan atau dianggap tidak berharga oleh dunia. Kisahnya membuktikan bahwa keindahan yang sejati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar terang meskipun sempat terkubur di bawah tumpukan debu dapur. Meloni tetap menjadi sosok yang sederhana, sering terlihat berjalan di taman sambil berbicara dengan tanaman-tanamannya yang tumbuh dengan sangat subur dan hijau. Ia menemukan kedamaian yang sesungguhnya dalam harmoni antara manusia, alam, dan kehendak Sang Pencipta yang selalu membimbing langkah hambanya. Kerajaan megah kini benar-benar menjadi megah bukan karena emasnya, melainkan karena kearifan lokal yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Hingga akhir hayatnya, Meloni terus mendedikasikan hidupnya untuk menjaga keseimbangan alam dan mengajarkan arti kesabaran kepada setiap generasi muda yang ia temui. Ia meninggal dunia dengan tenang di tengah taman melon kesayangannya, diiringi oleh aroma harum yang menyebar ke seluruh penjuru istana seperti saat ia pertama kali menanamnya. Jasadnya dimakamkan di tempat ia pertama kali menanam biji melon emas, dan konon di tempat itu tumbuh pohon melon yang buahnya tidak pernah habis. Seluruh rakyat kerajaan berduka atas kepergiannya, namun mereka bersyukur karena telah memiliki pemimpin yang sangat mulia dan berhati emas seperti dirinya. Nama Meloni tetap harum seperti aroma buah melon yang matang, menjadi penyemangat bagi siapapun yang sedang berjuang dalam hidup yang keras. Biji-biji dari buah melon emas warisan Meloni kini tersebar ke berbagai negeri tetangga, membawa pesan tentang perdamaian dan ketulusan hati manusia yang sangat luhur. Orang-orang mulai menyadari bahwa merawat tanaman adalah cara untuk merawat jiwa mereka sendiri agar tetap lembut dan tidak mudah terpengaruh oleh keserakahan. Tanaman melon mengajarkan kita bahwa untuk mencapai hasil yang manis, kita harus mau merambat dan bersabar melewati proses pertumbuhan yang terkadang sangat sulit. Setiap jala pada kulit melon kini dianggap sebagai simbol perlindungan Sang Pencipta terhadap hati manusia yang tetap suci di tengah dunia yang penuh ujian. Warisan Meloni bukan hanya berupa buah yang lezat, melainkan sebuah filosofi hidup tentang kekuatan cinta yang mampu mengubah segalanya menjadi lebih indah. Kisah Putri Melon mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi tempat ia berdiri, melainkan oleh seberapa banyak manfaat yang ia berikan bagi sekitarnya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari kulit luarnya yang mungkin terlihat kasar atau bersisik, karena di dalamnya mungkin tersimpan kemanisan yang sangat luar biasa. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang jujur dan penuh kesabaran akan memberikan dampak yang abadi dan sangat dihormati oleh semua makhluk hidup. Mari kita belajar untuk merawat setiap benih kebaikan yang ada di dalam hati kita agar kelak ia bisa tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan berbuah sangat manis. Kehidupan akan selalu memberikan imbalan yang setimpal bagi mereka yang berani melangkah dengan ketulusan dan kepasrahan yang total. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa ketulusan hati dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup akan membawa seseorang menuju kemuliaan yang sejati di mata Sang Pencipta.
Janganlah kita menjadi pribadi yang angkuh dan serakah seperti Karis, karena kekuasaan yang didapatkan dengan cara menindas orang lain hanya akan berakhir dengan kehinaan yang sangat menyakitkan. Hargailah setiap proses kehidupan, sekecil apapun itu, karena dari hal-hal sederhanalah seringkali muncul keajaiban-keajaiban besar yang dapat menyelamatkan banyak jiwa di dunia ini. Jadilah seperti buah melon yang memberikan kesegaran dan keharuman, namun tetap rendah hati merambat di tanah sebelum akhirnya mendapatkan tempat yang terhormat di atas. Kebaikan yang ditanam dengan air mata keikhlasan akan selalu memanen kebahagiaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan zaman yang terus berubah.